Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gracie Hombing dari kelas D43A, Poltekkes Kemenkes dari Medan, dengan NIM P07524417015, di mana saya akan menjelaskan mengenai pendokumentasian asuhan kebidanan fisiologis pada Nyonya A, G1, P0A0 dengan usia kehamilan 38 minggu di BPM Hotlina. Pendokumentasian ini saya dapatkan pada tanggal 20 bulan 7 2020 pukul 16.30 WIB, di mana data subjektifnya sendiri adalah Nyonya A mengatakan perutnya terasa mules yang teratur dan nyeri yang menjalar sampai ke pinggang sejak jam 6 pagi disertai pengeluaran lendir bercampur darah. Adapun data objektifnya, dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemui keadaan umum ibu baik dan kesadarannya komposmentis, dan tanda-tanda vitalnya semua dalam keadaan normal. Dilakukan pemeriksaan bagian abdomen di mana diketahui bentuk asimetris, tidak ada bekas luka operasi, linea nigra, pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, di mana Leopold satunya itu TFU berada 3 jari di bawah PX, teraba 1 bagian bundar dan lunak. Leopold kedua, di bagian kanan perut ibu, teraba 1 bagian datar dan memapan, sedangkan di bagian kiri perut ibu, teraba bagian-bagian kecil janin. Leopold ketiga, teraba 1 bagian keras, bulat dan melenting. Leopold keempat, bagian terbawah janin sudah masuk PAP atau divergen, sehingga dilakukan pengukuran TFU-nya itu didapati 32 cm, sehingga didapati tafsiran berat janinnya adalah 3,2 kilo. Auskultasi. Punktum maksimumnya itu berada di kuadran kanan bagian perut ibu, di mana DCJ-nya juga ditemui dalam keadaan normal. His-nya itu frekuensi 3 kali 10 menit dan durasi 30 detik, kekuatannya sedang, dan ekstremitasnya semua dalam keadaan bagus. Dan genitalia bagian luarnya itu semua dalam keadaan yang normal. Di bagian anus tidak ada hemoroid, dan pemeriksaan dalamnya dilakukan vaginal touch, di mana ditemukan pembukaan 6 cm, porsionya lunak, ketubannya masih utuh, molasenya 0, dan penurunannya di HOT-J3, dan pemeriksaan penunjangnya tidak ada. Analisa. Dapat disimpulkan bahwa Nyonya A 26 tahun, G1, P0A0, usia kehamilan 36-38 minggu, infartu kala 1 fase aktif, dilatasi maksimal dengan pembukaan 6 cm. Penata laksanaan. Yang pertama, menyiapkan alat-alat pertuset. Yang kedua, memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan. Ibu, tadi saya tensinya normal bu, 110/70. Pernapasan ibu 24 kali per menit, nadinya 78 kali per menit. Tadi juga temnya itu 36,8 derajat Celcius. Nah, DJJ-nya juga bayinya dalam keadaan sehat bu, yaitu 140 kali per menit, dan VT-nya masih pembukaan 6 cm. Yang ketiga, memberikan ibu dukungan dan motivasi, dan mengajarkan suami untuk mendukung ibu dalam proses persalinan. Ibu, ya semangat ya bu, harus semangat, biar bayinya cepat lahir, begitu ya bu ya. Bapak juga dukung dong ibunya, supaya proses persalinannya berlangsung dengan lancar ya pak. Nanti bapak bisa juga kusuk bagian punggung ibunya, supaya lebih enak pak, begitu ya pak ya. Yang keempat, menganjurkan ibu untuk berjalan-jalan dahulu agar persalinannya berlangsung dengan lancar. Ibu, ini kan masih buka 6 nih bu, jadi ibu masih bisa jalan-jalan supaya bayinya juga cepat turun bu. Jadi bu semangat lah jalan-jalan ya bu. Yang kelima, memberi ibu makan dan minum untuk menambah tenaga pada ibu. Nah, ibu makan dulu ya bu, apa yang ada harus dimakan bu, nggak boleh ditolak. Ya, itu kan saya sediakan minum, ibu juga harus minum biar tenaganya nanti ada bu saat ngedan ya bu. Yang keenam, memberikan penkes kepada ibu mengenai tahap-tahap persalinan. Ibu, nanti tunggu dulu saya anjurkan untuk mengedan, baru boleh ibu mengedan ya bu.
Jadi nanti ibu boleh mengedan ketika kepala bayi sudah nampak nih bu, sekitar 5 cm di depan vulva ibu ya. Terus ibu nanti peragakan teknik pernapasan yang sudah saya ajari waktu kelas ibu hamil bu. Ibu masih ingat kan? Nah itu ibu peragakan ya bu ya. Ibu juga harus minum kalau ibu capek ya bu. Yang ketujuh, melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan partograf, di mana yang dipantau adalah DJJ, HIS, nadi, dan pembukaan. Tepat pukul 21, bayi lahir dengan bugar, jenis kelamin laki-laki, berat badan 3,1 kg, dan panjang badan 50 cm. Data perkembangan persalinan tanggal 20 bulan 7 2020, pukul 21 WIB, di mana data subjektifnya ibu mengatakan ia merasa lelah namun lega karena bayinya telah lahir dengan selamat. Ibu mengatakan perutnya mules. Data objektifnya ditemui pemeriksaan penampilan fisik ibu kelelahan setelah melahirkan bayi, berkeringat, keadaan emosional tidak stabil karena sedikit cemas, tanda-tanda vitalnya masih dalam keadaan normal, TFU-nya 2 jari di bawah pusat, tidak ada janin kedua, kontraksi uterus lembek, tampak tali pusat menjulur di depan vulva. Nah, analisanya, ibu infartu kala 3. Penata laksanaan. Beri informasi bahwa keadaan ibu sekarang memasuki kala 3, yaitu kala pengeluaran plasenta. Bu, selamat ya bu, bayinya udah lahir dalam keadaan sehat. Nah, kali ini ibu berada di kala 3, yaitu pengeluaran plasenta. Jadi, kalau ibu udah ada rasa mulas, kasih tahu ya bu ya. Beritahu ibu bahwa dia akan disuntikkan oksitosin 10 Yul. Bu, saya masukkan obat oksitosinnya ya bu ya, supaya cepat bu pengeluaran plasentanya dan ibu nggak perdarahan. Lakukan pemotongan tali pusat dengan cara menjepit tali pusat dengan menggunakan arteri klem kira-kira 3 cm dari perut bayi. Melakukan pengurutan tali pusat dari klem ke arah ibu dan menjepit tali pusat kira-kira 2 cm dari klem pertama. Kemudian mengikat tali pusat bayi dengan umbilikal dan lakukan peregangan tali pusat terkendali. Melakukan peregangan tali pusat terkendali secara dorsokranial dan tangan yang lain melakukan penegangan tali pusat. Sudah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta, di mana tanda-tanda pelepasan plasenta itu adalah terdapat semburan darah dan tali pusat yang semakin memanjang. Setelah plasentanya lahir, lakukan masase uterus selama 15 detik. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum, mantau ada robekan, nanti akan dihektik. Yang terakhir, periksa kelengkapan plasenta dengan cara melihat jumlah kotiledonnya dan bentuk plasenta yang utuh.